Mari kita siapkan hati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita siap untuk terima berkat Tuhan pada kesempatan kali ini. Bersama kita satu dalam doa. Hamba berdoa Tuhan, sebelum hamba menyampaikan sesuatu, kiranya Tuhan sendiri yang menyembunyikan hamba di balik salib-Mu. Karena kami percaya hanya dengan kuasa Tuhanlah hidup kami mengalami perubahan. Di mana kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, bahkan kami yang bersusah dihiburkan. Karena Engkau Allah sumber segala-galanya. Hamba arahkan tangan hamba Tuhan. Di hadapan layar ini ada banyak jemaat Tuhan yang menyaksikan. Baik apapun kondisi yang sedang mereka hadapi, mereka sedang berdiri, duduk atau berbaring, kami percaya mujizat dan kuasa jamahan Roh Kudus menyertai hidup mereka. Berkati Tuhan, karena umat-Mu tidak butuh nasihat manusia. Mereka tidak butuh kata-kata kekuatan dari hamba-Mu. Mereka butuh isi hati Tuhan yang membuat kekristenan kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah kami yang mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, bersama-sama kita yang siap dengar firman, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan Alkitab, karena ada banyak beberapa ayat referensi sebagai bagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya sudah siapkan. Maka saya ingin menyampaikan bahwa tema khotbah saya hari ini adalah melekat kepada Yesus. Sama-sama bilang sama saya, melekat. Sama-sama bilang sama saya, kepada Yesus. Kita mulai dari Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Saudara bisa ikut membaca karena ayatnya akan muncul di layar ini, atau saudara bisa dengar baik kalimat yang saya baca dari firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat. Perhatikan baik, firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata aku di sana memakai huruf besar. Artinya Yesus, artinya Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, dalam kehidupan kita pasti suka tidak suka, mau tidak mau, kita ini akan menghadapi yang namanya tantangan, kesulitan, problematika, ujian, dan cobaan. Terkadang saking besarnya pergumulan yang sedang kita hadapi, kalau mau jujur tuh kita nggak sanggup bertahan dengan kekuatan kita. Kita kayaknya, gimana ya, saya nggak ngerti lagi apa jalan keluar dari persoalan saya. Nah, di saat-saat seperti itulah kita sangat memerlukan sesuatu yang kokoh untuk kita bersandar di dalamnya, iya kan? Dan Yesus sudah katakan di ayat yang tadi saya baca, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada apa? Pokok anggur. Nah, dalam kasus hidup saya dan hidup saudara sebagai orang percaya, pokok anggurnya adalah Yesus itu sendiri. Artinya, kalau engkau coba menyelesaikan tantangan, kesulitan, problematika, ujian dan cobaan dengan kekuatanmu sendiri, pasti kita akan hancur. Makanya Alkitab bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya kita dalam kehidupan ini harus melekat kepada siapa? Kepada Yesus, saudara. Ada satu pembelajaran yang bisa kita ambil dari seorang yang bernama Yosua. Saya mau pakai Yosua sebagai dasar referensi dari tema yang sudah saya siapkan pada hari ini. Kalau saudara lihat dalam Yosua pasal 23, saudara bisa lihat di layar, Yosua pasal 23 ayat yang ke-8. Ada satu kalimat yang menarik yang diucapkan Yosua kepada umat Israel. Perhatikan ini kalimatnya. Tetapi kamu harus berpaut. Sama-sama bilang sama saya, berpaut. Sekali lagi, berpaut. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan. Ini kata Yosua. Kepada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Yang saya mau tekankan itu ada pada kata berpaut. Lembaga Alkitab Indonesia coba terjemahkan ayat ini dengan kata yang cukup menarik. Kata berpaut. Nah, kalau saudara pelajari di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata paut atau berpaut itu artinya terikat. Bukan cuma terikat, tapi terikat erat-erat. Jadi ada penekanan lagi, terikat erat-erat. Ditulis lagi sana artinya melekat, melilit erat-erat, berpegang kuat-kuat. Bahkan ada satu penjelasan, berpaut itu artinya tidak dapat berbuat seenak hatinya, karena dia mengikuti apa yang dia tempel. Kira-kira seperti itu. Nah, Yosua bilang sama umatnya,
bahwa kita harus berpaut kepada Tuhan. Kenapa Yosua katakan itu? Jawabannya sederhana. Yosua tahu betul bagaimana keuntungan saat hidup kita melekat kepada Tuhan. Karena sekalipun umat Israel sudah berhasil merebut tanah perjanjian, Yosua tetap mengingatkannya. Karena Yosua ada sebagaimana dia ada, bukan karena kuat gagahnya. Dia menyadari betul dari awal proses hidupnya sampai dengan dia menerima kemenangan di tanah perjanjian, semuanya karena pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan, berpaut kepada Tuhan, melekat. Nah, dalam kasus kita sebagai orang-orang percaya, Pak, Bu, orang jadi Kristen secara agama tidak menjamin dia melekat kepada Yesus. Melekat itu bukan cuma sekedar istilah, tapi sebuah tindakan. Ada yang dikorbankan dari kita untuk kita bisa datang dekat, bahkan bergaul erat dengan Yesus. Ada 3 poin yang saya catat. Bagaimana kita menerapkan hidup kita untuk melekat kepada Yesus layaknya seorang Yosua. Kita lihat dari kisah hidup Yosua. Yang pertama, Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau jemaat Tuhan pegang Alkitab atau lihat lagi layar ini, ada 4 ayat akan saya baca. Jadi ini kisah setelah 12 pengintai, salah satunya Yosua, kembali kepada Musa dan Harun dan menceritakan apa yang mereka lihat. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, ayat 6 dari pasal 14 dari kitab Bilangan, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ayat berikutnya, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat ini yang menjadi penekanan ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat terakhir, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan yang menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Jadi cerita singkatnya begini. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa dan Harun memilih 12 pengintai dari setiap suku. Salah satunya namanya Yosua, bersama temannya namanya Kaleb. Mereka melakukan perjalanan, Alkitab catat 40 hari. 20 berangkat, 20 kembali. Jadi 40 hari totalnya. Setelah mereka kembali, mereka laporan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka saksikan. Awalnya ke-12 pengintai punya satu cerita yang sama, di mana negeri itu benar susu dan madu berlimpah, negeri yang luar biasa. Bahkan kalau saudara belajar dari sejarah Israel dalam Talmud dikatakan mereka membawa hasil tanamannya yang ada di sana beda. Bentuk anggurnya jauh lebih besar. Pokoknya hasilnya lebih luar biasa lah. Tetapi di endingnya ada perbedaan pendapat. 10 orang berkata it's impossible untuk kita masuk. Why? Karena di sana tinggal orang-orang raksasa, orang-orang yang biasa berperang, orang-orang yang makan manusia. Siapa kita? Kita cuma bangsa budak yang baru keluar dari Mesir. Tetapi hanya 2 orang. Yosua salah satunya yang berkata, kita bisa mampu untuk masuk merebut ke sana. Saudara tahu nggak dampak yang terjadi bagi umat Israel ketika mereka tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah dan tuntunan Tuhan? Ini kan awal kasus. Sampai akhirnya Tuhan bilang sama umat Israel apa? 40 tahun mereka harus berjalan di padang gurun baru masuk tanah perjanjian. Padahal jaraknya, Alkitab catat dalam kasus ini hanya 40 hari. 20 hari berangkat, 20 hari kembali. Tapi kenapa jadi 40 tahun? Karena mereka kehilangan pengharapan. Nah, yang pertama, apa sih yang bikin Yosua bisa melekat kepada Tuhan? Dan apa yang harus kita lakukan juga supaya kita melekat kepada Yesus? Yang pertama, ketika kita tetap teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Pak, Bu, salah satu bukti kita melekat kepada Yesus, ya pengharapan itu sendiri. Betul, faktanya kita sakit. Betul, faktanya kita kekurangan. Betul, faktanya kita nganggur. Mungkin ada kegagalan, keadaan yang buruk terjadi. Itu realitanya. Tapi orang yang punya pengharapan, dia gak hanya melihat apa yang sedang dihadapi. Dia lihat janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupannya. Itu pengharapan, saudara. Keadaan setiap kita kan berbeda-beda. Bahkan setiap engkau yang menyaksikan video ini, Tuhan izinkan tidak semua kita sama. Ada yang punya pekerjaan dengan gaji yang sangat bagus. Ada yang punya pekerjaan dengan gaji yang menengah. Ada yang punya pekerjaan dengan gaji yang mungkin secara kebutuhan keperluan kurang. Bahkan mungkin
ada yang tidak punya pekerjaan. Ada orang kalau yang masukin ATM, kartu ATM itu ke mesin, ada saldonya. Kalau ada saldonya biasanya ada pilihannya tuh. Mau cetak, maksudnya mau di print atau keluar. Tapi ada juga orang yang masukin kartu ATM, tidak ada apa-apa. Ada pilihannya cuma dua, keluar atau melakukan tindak kriminal. Ya kan? Realitanya mungkin hal yang buruk terjadi dalam hidup setiap kita. Tetapi orang yang punya pengharapan, dia tahu janji Tuhan iya dan amin akan tergenapi dalam kehidupannya. Dalam sebuah tempat ibadah di gereja gitu, di GBHMJ, dari sekian banyak jemaat Tuhan yang mendengar firman, dari sekian banyak jemaat Tuhan yang menyaksikan khotbah dari seorang hamba Tuhan, mereka semua terima firman yang sama. Mereka semua mendengar janji Tuhan yang sama. Tapi kenyataannya, kenapa hanya sebagian yang benar-benar mengalami janji Tuhan dalam kehidupannya? Kenapa nggak semua? Kan semua dengar firman, semua dengar janji. Kenapa hanya sebagian yang benar-benar mengalami janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka? Jawabannya sederhana, pengharapan. Orang kalau punya pengharapan, ketika artalkol kelihatan, kita mau pendeta udah ngerti. Orang maju ke depan, dari mimik mukanya ada passionnya gitu, ada semangatnya, itu pengharapan. Walaupun realitanya sakitnya berat, maju ke depan, tolong pendeta, saya sakit. Sakit apa, Bu? Dokter bilang saya ada tumor di kepala. Waduh, stadium berapa? Stadium 4, pendeta. Hari ini saya doa ya, percaya bilur-bilur Kristus mampu menyembuhkan. Amin. Aku percaya Yesus engkau. Itu kayak gitu, mujizat itu. Pendeta belum tumpang tangan, pengurapan udah terjadi. Ya kan? Udah dahsyat pokoknya. Kita ngomong apapun dia amin itu. Kita bilang Tuhan bergerak, amin. Dan rata-rata orang seperti ini nanti akan ada kesaksian mujizat. Sembuhlah dari sakit tumornya, bebaslah dari resesi ekonominya. Pengharapan. Tapi ada orang yang maju, ikut artalkol, tapi dari mimik mukanya juga nggak jelas. Dia tuh maju karena memang mau atau karena terbawa arus jemaat yang ikut maju ke depan. Ikut maju. Yang lain mah angkat tangan, tutup mata, ikut nyembah. Dia mah ngeliatin pemusik. Ya, dia ngeliatin pendeta lagi doa, dia ngeliatin orang yang lagi manifestasi. Dia pas giliran dia, pendeta bilang, mau didoain? Ayo maju. Maju sini. Mau didoain apa? Terserah. Loh, kok terserah? Ada keluhan apa? Sakit. Wah, ini kita pikir sakitnya berat ya kan? Sakit apa? Bengek. Itu biar sakit bengek doang. Kita doa sampai kita remes-remes lah dia punya kepala itu. Bukan cuma minyak, sampai botol-botol minyak urapan udah kita getok-getok. Nggak ada mujizat. Bukan karena Tuhan nggak sanggup, tapi karena dalam dirinya sendiri tidak ada pengharapan. Pak, Bu, mari setiap kita belajar punya pengharapan. Itu bukti bahwa kita melekat hanya kepada Tuhan. Nanti saudara pulang lagi. Saudara selesai dengar video ini, coba deh searching. Ada begitu banyak kesaksian dahsyat, bahkan yang mustahil untuk terjadi. Salah satunya, nanti saudara bisa lihat, saya waktu itu nonton di televisi. Ada pasangan suami istri, intinya mereka ingin punya keturunan layaknya suami istri yang sudah menikah di dalam Tuhan. Mereka ingin punya penerus, tetapi Tuhan gak kasih. Dan saudara tahu gak, pada usia pernikahan keberapa mereka akhirnya mendapatkan? 21 tahun. 21 tahun itu lama sekali untuk menunggu sebuah keturunan dalam hidup seseorang. Tapi realitanya mereka tetap dapat tuh. Ada banyak pasangan suami istri baru 10 tahun mereka nunggu, mereka mulai putus asa. Mereka mulai saling menyalahkan. Ada yang bahkan gak nyampe 10 tahun mereka udah akhirnya berpisah. Kenapa? Tidak punya pengharapan. 21 tahun, saya percaya tekanan yang diterima oleh kedua pasangan ini luar biasa. Mereka mungkin dipandang sebelah mata, mereka dicibir, mereka pokoknya diberi hasutan-hasutan supaya mereka berpisah dan lain sebagainya. Tapi mereka bertahan. 21 tahun Tuhan tetap menyatakan mujizatnya. Kenapa? Karena apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, itu ya dan amin. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan ya dan amin. Ketika kita melekat kepada Yesus, kita tahu kok kepada siapa kita berharap. Dia Bapa yang baik. Bahkan Yesus pernah berkata dengan sangat jelas dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Saya baca bagi saudara. Mintalah. Ini ucapan Yesus, bukan saya. Yesus bilang, mintalah.
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, Yesus bilang menerima. Setiap orang yang mencari, Yesus bilang mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Tuhan tidak pernah berdusta. Manusia itu memang lidah tak bertulang. Iya, kita kalau janji, manusia itu mudah sekali mengingkari. Orang tua kita bisa berdusta. Anak-anak kita, apalagi. Pas hari gajian orang tua bilang bagi dong, nggak ada habis. Padahal kita lihat di storynya, habis nonton sama makan enak sama pacarnya. Pas orang tuanya minta bagi duit tuh nggak ada uang mah, nggak, gajinya kurang. Padahal berlebih-lebih. Manusia bisa berbohong. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang menyaksikan video ini, Bu, suami ibu suka bohong? Itu yang saya alami hari demi hari, pendeta. Iya. Di pernikahan dia berjanji, aku akan membahagiakan engkau, aku akan tetap setia. Iya, pas keadaannya tidak seperti apa yang diharapkan, gagal semua itu. Pak, istri suka berbohong? Ya nggak apa-apa Pak, udah saya ngerti lah. Walaupun saya nggak ngelihat wajah saudara, saya tahu isi hati Bapak. Iya, ada banyak istri. Saya jadi ketawa, saya dengar khotbah live Pendeta Richard Surinta. Jadi banyak bapak-bapak katanya sejak mall itu buka setelah masa PSBB, ya kan? Itu banyak bapak-bapak itu larang istrinya ke sana bukan karena keadaan atau situasi, takut dia belanja. Tapi katanya udah banyak ibu-ibu yang sudah berjanji ya, dia tidak akan boros, dia tidak akan belanja. Tapi ujung-ujungnya bisa palsu. Karena betul dia nggak ke mall, dia nggak belanja. Tapi tiba-tiba seminggu sekali ada yang teriak, paket. Nih Bu, hati-hati. Bu, ibu kalau beli belanja online, cerita sama suami nggak? Izin dulu nggak? Ngomong nggak kalau beli online? Buat yang ngomong, yang izin, good. Tapi buat yang suka diam-diam, apalagi yang sembunyi-sembunyi, dia udah tahu nih, dia udah pantau kapan tuh itu paketnya datang. Dia udah berdiri depan pintu, suaminya nanya ngapain, dia sambil nyapu-nyapu speak, padahal dia nunggu itu paket supaya pas datang jangan berteriak paket, biar suaminya nggak tahu, ya kan? Ingat Bu, yang suka bohong sama suami, azab istri suka belanja online diam-diam, jenazah dibawa JNE. Itu dia. Tapi Tuhan tidak pernah berbohong. Dia Allah yang menepati janjinya. Itulah kenapa kita harus melekat. Itulah kenapa kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, yang kedua, apa yang membuat kita melekat kepada Yesus seperti Yosua? Ketika kita menyadari ketidakmampuan kita. Nah, satu kali saya nonton acara binatang gitu intinya. Jadi burung elang itu ketika dia bertelur, dia akan mencari tebing yang cukup tinggi. Bahkan tempat yang curam, yang sulit didatangi oleh predator. Nah, ada satu fakta yang menarik, ketika dia bertelur, anak-anaknya itu sudah menetas. Ada 3 model anak elang yang terbang. Yang pertama, ada anak elang yang terbang tepat pada waktunya. Setelah bulunya tumbuh, setelah dia sudah bisa mengepak, dia mulai lompat dari tebing itu dan dia terbang. Tapi ada model yang kedua yang harus dipaksa oleh induknya. Jadi induknya itu sudah lihat nih kayaknya sudah terlalu lama, dia sudah cukup besar, dia nggak perlu lagi dicarikan makan, dia sudah bisa terbang, dia dipaksa, dia akan seperti kita didorong-dorong oleh induknya untuk jatuh dari tebing, bukan karena untuk dicelakakan, tapi supaya dia dipaksa terbang. Tapi ada model yang ketiga, ini model yang paling bahaya, dia terbang sebelum waktunya. Ketika induknya sedang mencari makan untuk anak-anaknya, dia baru tumbuh sayap sangat kecil-kecil. Tapi entah mengapa dia mulai mengapa-ngapakan sayapnya dan dia mulai berjalan ke arah luar sarangnya. Sampai akhirnya dia lompat dan mati karena jatuh dari jurang. Saya khawatir saudara, ada banyak orang Kristen sebenarnya hidupnya seperti itu. Dia tidak menyadari kekurangan, kelemahan, dan keterbatasannya. Nah, orang-orang model seperti ini sulit melekat kepada Yesus. Kenapa? Karena dia pikir dia mampu. Dia pikir dia bisa, dia pikir dia dapat. Apa buktinya pendeta? Dia gak berdoa. Iya. Ada banyak orang, ya saya kan gak punya waktu pendeta. Saya kan sibuk, saya kan pengusaha, saya kan gembala kita.
Seorang pengusaha yang luar biasa. Dia membawahi sekian banyak perusahaan. Saya mau tanya, masih ada waktu untuk berdoa? Selalu ada waktu, dia katakan. Malam hari, pagi hari, siang hari. Nah, kita seringkali usaha masih begitu-begitu aja sampai bilang gak ada waktu, kan kebangetan. Bukan karena kita gak punya waktu, tapi karena engkau tidak menyadari kekurangan, kelemahan, keterbatasanmu. Yosua, dia menyadari betul. Makanya kalau saudara belajar kitab Yosua, apapun yang dikerjakan Yosua, dia tunggu perintah Tuhan. Kenapa? Karena Yosua tahu persis siapa dia. Dia bukan anak keturunan darah dari Musa. Dia cuma seorang bujang yang pernah jadi asisten dari Musa. Dia tahu betul siapa dia. Dia orang biasa. Tapi kenapa pekerjaan yang Tuhan nyatakan luar biasa? Karena dia tunggu apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya dengar khotbah dari gembala sidang. Intinya sederhana. Ada begitu banyak jemaat tanya, Pak, kapan kita bisa ibadah kembali? Kerinduan jemaat dengan kerinduan gembala itu sama. Mungkin bahkan gembala punya kerinduan lebih besar untuk bisa mengembalakan umatnya. Ditanya berkali-kali, Pak, kapan buka, kapan buka? Ini kalimat yang saya suka dari gembala kita di GBHMJ. Dia bilang, buka itu gampang. Saya nggak mau buka. Saya tanya Tuhan dulu. Ini kan dahsyat. Apa yang kita kerjakan semuanya bergantung hanya kepada Tuhan. Disitulah kita bisa melekat. Ketika kita menyadari kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Yang ketiga, apa yang membuat kita melekat kepada Yesus? Yang ketiga saya catat dalam Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan 24. Saya bisa lihat layar yang muncul ayat yang muncul di layar. Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Pada waktu itu dia bilang begini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalimat berikutnya Yesus katakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Yang ketiga saya catat, apa yang membuat kita bisa melekat kepada Yesus seperti seorang Yosua ketika kita belajar taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Saya akan akhiri dengan satu ilustrasi sederhana. Saudara tahu kan bagaimana umat Israel di bawah kepemimpinan Yosua menghancurkan tembok Yeriko. Saya nggak usah jelasin secara lebih detail. Intinya Tuhan bilang begini, kelilingi selama 7 hari dengan mulut terkunci. Tapi pada hari yang ke-7, engkau harus kelilingi 7 kali. Dan di kali yang ke-7, engkau bersorak-sorai. Ini kan sebuah perintah yang konyol untuk kita masuk dalam medan perang. Orang mau berperang itu atur strategi yang logis, yang masuk akal, yang jelas. Tapi Tuhan bilang sama Yosua, kelilingi, bahkan dengan diam. Saya percaya ya. Saya yakin gitu, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga orang-orang Yeriko mulai mentertawakan apa yang dilakukan oleh orang Israel. Apa yang mereka lakukan? Mungkin sebagian mereka dari atas tembok mulai melempari batu, mulai meludahi dan berkata, ini umat bodoh ini. Bukannya dia serang, bukannya dia hancurkan, bukannya dia coba robohkan, dia cuma berkeliling dengan diam. Bahkan di kali yang ke-7 mereka bersorak-sorai layaknya orang bodoh. Peperangan bahkan belum mulai mereka sudah bersorak-sorai. Itu kan perintah Tuhan. Tapi Yosua, dia taat, dia tunduk. Dan apa yang terjadi? Tanpa satu sentuhan pun atas tembok itu, seluruh kota itu hancur luluh lantak. Why? Karena ada seorang pemimpin namanya Yosua yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Itu bukti dia melekat kepada Tuhan. Ada banyak orang sulit untuk melihat mujizat dalam hidupnya karena terlalu banyak berlogika dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saya ambil contoh sederhana lah. Gembala kita di GBHMJ itu pernah dalam ibadah live menghimbau, mengajak jemaat Tuhan. Saya ingat yang paling pertama itu gembala bilang begini, kalau mau ibadah online hari Minggu, mari. Karena kita mau beribadah menghadap Tuhan, kita persiapkan diri. Mandilah, pakai baju yang lebih baik. Layaknya dulu kita ibadah datang ke gereja. Saudara tahu gak faktanya? Gak semua orang tuh bisa lakukan. Gak semua orang bisa lakukan bukan karena dia bisa tidak bisa. Tidak mau, itu aja. Mungkin terlalu malas. Mungkin dia ya anggap remeh. Atau dia pikir ya siapa yang menilai, siapa yang lihat. Tapi tidak sedikit juga yang setia melakukannya. Itu yang saya katakan. Dia mulai belajar tunduk dan taat. Gembala pernah ajar dan himbau kepada jemaat bilang begini. Kalau engkau bisa, mari kita berbuat, berbagi. Kita jadi berkat bagi orang. Bahkan dalam keadaan kekurangan, engkau bisa bagi orang-orang di sekitarmu dengan bukan jumlah yang besar, tapi dengan apa yang ada di hatimu. Untuk memberi, bantu ke panti, atau tetangga, atau mereka yang kekurangan. Saudara tahu gak faktanya? Tidak semua orang sanggup
untuk melakukannya, bukan karena mereka kekurangan, bukan karena mereka nggak bisa melakukannya, no, karena memang nggak mau. Karena tunduk dan taat itu dimulai dari hati, bukan pengertian. Orang kalau coba mengerti, seringkali perintah Tuhan itu di luar akal budi. Tuhan bilang ampuni, kita akan bilang, kenapa Tuhan? Dia kan udah nyakitin saya, dia kan udah memperlakukan saya jahat, kok saya harus ampuni? Tuhan bilang, ayo mari jujur. Ya saya kan pedagang, kalau saya jujur-jujur kapan saya untungnya? Tuhan bilang ayo berdoa. Ya saya kan gak punya waktu Tuhan, bagaimana saya mau berdoa? Nah ketika engkau coba memahami perintah Tuhan dengan logika, disinilah kita mulai gagal. Disinilah sebenarnya engkau menunjukkan bahwa engkau tidak melekat kepada Tuhan. Mari saudara, perkataan dan perintah Tuhan itu baik bagi kita. Seperti yang diajar oleh gembala kita, Pak Helmianto. Kalau dia himbau, kalau dia memperkatakan sesuatu, itu suara sorga. Itu perkataan Tuhan yang melalui gembala disampaikan kepada kita. Sama seperti istri mengingatkan yang baik kepada suami. Seringkali itu perintah dan perkataan Tuhan. Sama seperti suami yang mulai menegur, mengingatkan istrinya untuk sesuatu yang baik. Seringkali Tuhan berkata seperti itu, Bu, melalui suami kita. Tapi karena kedegilan hati, karena kita egois, terbentur dengan kepentingan diri sendiri, bahkan seringkali karena kita punya pemahaman-pemahaman di luar dari apa yang Tuhan inginkan, kita sulit tunduk dan taat. Tapi saya mau ajak jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, kita belajar untuk melekat kepada Yesus. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai membagikan beberapa firman Tuhan, maka biar selanjutnya Engkau Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka. Ajar kami untuk terus melekat hanya kepadamu, sehingga kami bisa berbuah, dan buah itu menjadi berkat bagi orang sekitar, dan melalui buah yang kami hasilkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka Tuhan, siapapun yang menyaksikan sampai akhir video ini, hidup mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, Tuhan memberkati gereja GBHMJ bersama dengan gembala sidang kami Bapak Pendeta Helmianto, selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus bersama kita katakan amin.